Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Serolin, NPM 12120190005. Saya dari Prodi Akuntansi semester 3 Universitas Yarsi. Di sini saya akan memperkenalkan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data, sehingga memberikan informasi yang berguna. Tujuannya adalah agar mudah dipahami oleh pembaca dalam menggambarkan objek yang diteliti. Nah, selanjutnya sekarang kita ke Excel. Di Excel ini ada data jenis kelamin. Data jenis kelamin ini memiliki nilai kelompok, maka kita dapat mendeskripsikannya dalam bentuk diagram batang ataupun lingkaran. Sedangkan di data gaji di situ nilainya kan tersebar acak. Jadi nanti dapat kita deskripsikan dalam bentuk histogram. Nah, di data jenis kelamin ini kita simbolkan pria itu menjadi 1 dan wanita itu menjadi 2. Kenapa sih kita harus mengubah ini menjadi angka? Karena agar di SPSS itu menjadi tab numerik. Kenapa harus menjadi tab numerik? Karena agar terbaca oleh statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu hanya membaca tab yang numerik saja. Selanjutnya kita ke SPSS. Di sini kita klik File, Open, lalu ke Data. Nah, di sini kita cari yang Excel. Nah, kalau sudah begini, ini kan di jenis kelamin ada angka di belakang koma ya. Biar nggak ada angka, kita ganti desimalnya jadi 0 semua. Ya, kan sudah nggak ada. Selanjutnya kita ke variable view. Nah, di variable view ini kita ke values. Kita masukkan value-nya tadi pria itu 1, wanita itu 2. Oke. Nah, kita lihat di data view. Nah, kan udah keubah lagi, udah nggak angka lagi. Nah, lalu di sini kita akan mendeskripsikan data jenis kelamin ini dalam bentuk diagram batang. Pertama-tama kita ke graphs, lalu legasi dialog, lalu ke bar. Kita pilih yang simple, data in chart R-nya kita pilih yang summaries for group of case. Define, masukin jenis kelamin, kategori axis. Oke. Nah, ini adalah output dari diagram batang, di mana pria itu terdiri dari 8 orang dan wanita itu terdiri dari 7 orang. Lanjut, sekarang kita deskripsikan data jenis kelamin ini ke dalam bentuk diagram lingkaran. Pertama-tama kita ke graph, legasi, lalu kita pilih pie. Terus data in chart R-nya kita pilih summaries for group of case, define. Masukin jenis kelamin ke define slice by. Lalu oke. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah bentuk dari diagram lingkaran di mana pria itu lebih banyak daripada wanita. Yang pria itu warna biru, yang wanita itu warna hijau. Lanjut, selanjutnya kita akan mendeskripsikan data gaji. Data gaji itu kita akan menggunakan histogram. Pertama-tama kita ke graph, legasi, lalu ke histogram. Di sini masukkan yang gaji, lalu variabel. Oke. Nah, ini di sini itu 2 orang gajinya 160 hingga 180 dan 8 orang mempunyai gaji 200 hingga 220. Selanjutnya kita akan mendeskripsikan data menggunakan bagian deskriptif. Pertama-tama kita ke analyze, terus deskriptif statistik, lalu ke deskriptif. Di sini kita masukkan semuanya, jenis kelamin, usia, gaji, lalu kita klik option, kita checklist mean, sum, standard deviation, minimum, variance, maksimum, range, lalu display order, yang variable list, continue, lalu oke. Nah, di sini
udah ada nih, kayak jenis kelamin, usia, gaji, terdiri dari 15 orang. Seperti usia ada 15 orang, range-nya 17, minimumnya 22, maksimumnya 39, sumnya 469, mean-nya 31,27, standar deviation-nya 5,934. Nah, selanjutnya kita mendeskripsikan data menggunakan bagian frekuensi. Sama kita ke analyze, lalu deskriptif statistik, lalu ke frekuensi. Kita pilih semuanya kecuali yang nama. Usia, gaji, oke, nama nggak usah ya. Nah, udah ini frekuensinya. Di sini valid ya, kayak jenis kelamin, usia, gaji itu semua terdiri dari 15 orang. Lalu tabel jenis kelamin di sini pria frekuensinya ada 8, persennya ada 53,3, wanita frekuensinya ada 7, persennya ada 46,7. Terus di usia usia 22 frekuensinya 2, persennya 13,3, hingga usia 39 frekuensinya ada 1, persennya ada 6,7, dan gaji frekuensi 160.000 frekuensinya ada 1, persennya ada 6,7, hingga gaji 245.000 frekuensinya ada 1 dan persennya ada 6,7. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.